Ada beberapa kasus yang membuat Bogor dicap seperti itu. Karena kasus itu tidak menggambarkan karakter orang Bogor. Kenapa PSB itu persepak bola Bogor kenapa tidak terkenal seperti Persib? Setelah jadi Walcott, rencananya mau jadi apa? Waktu saya kerja di bar hanya untuknya. Halo Kilat Lovers, bertemu kembali dengan saya Non dalam acara Si Non Bertanya. Dan tamu kita kali ini adalah Wali Kota Bogor, yaitu Om Bima Arya. Apa kabar Om? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar juga? Alhamdulillah sehat Om. Non mau bertanya tentang seputar kehidupan Om sebagai Wali Kota Bogor ya Om. Pertama, first question. Waktu kecil cita-citanya apa Om? Diplomat. Diplomat? Iya. Tapi kenapa bisa jadi wali kota? Tapi begitu kuliah ternyata ada yang lebih seru dari diplomat, yaitu dosen. Jadi kemudian saya jadi dosen. Sebelum jadi wali kota, saya dosen. Dosen politik? Dosen politik, ya. Apakah untuk kuliahnya yang S1 sampai S3 itu juga politik? Politik semuanya. Politik semuanya, iya. Kenapa Om memutusin menjadi wali kota Bogor? Kenapa tidak lanjutin sebagai dosen atau juga rektor? Karena kalau jadi dosen kan kita hanya bicara aja. Padahal waktu itu saya lihat kota Bogor, kan saya lahir di Bogor, itu kok tambah macet, tambah kotor, tambah semrawut gitu. Masa saya cuma ngomong doang, masa saya hanya di ruang kelas doang. Saya kayaknya ingin bisa merubah kota saya. Makanya kemudian saya mencalonkan diri jadi wali kota dan alhamdulillah kepilih. Sehingga kemudian bisa membuat satu kebijakan di mana merubah wajah kota Bogor. Oke deh, sip. Nah, next question. Om Bima setelah jadi Walcott, rencananya mau jadi apa? Yang penting saya selesaiin dulu ya PR-PR saya. Saya tuh pengen banget Bogor nggak macet lagi. Saya pengen Bogor itu bersih. Saya pengen warga itu rumahnya semuanya layak untuk huni. Kalau PR-nya udah selesai, saya siap. Melangkah kemanapun siap. Sip. Jadi Walcott enak nggak Om? Bukan soal enak atau enggak ya jadi Walcott ya, tapi apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan untuk warga yang membutuhkan itu. Kalau mau cari enaknya ya nggak usah jadi wali kota, jadi seleb aja, jadi YouTubers, jadi jadi vloggers, iya, jadi selebgram itu lebih enak. Lebih enak karena cuma di HP doang, nggak kemana-mana. Untuk bagian kuliah saat Om dulu kan kuliah di Australia. Iya. Di Monash University dan Australian National University. Iya, betul. Itu gimana perjalanannya pada saat itu? Wah, saya tuh berjuang supaya dapat beasiswa. Berkali-kali daftar gagal loh, nggak langsung gitu. Kalau nggak salah udah 3 kali saya baru keterima dapat beasiswa. Udah gitu kuliahnya pun nggak gampang, ya, tapi seru. Syaratnya memang kita harus fokus ya. Kita harus bisa bagi waktu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya hangout sama teman-teman, kapan waktunya organisasi, kapan waktunya kerja. Saya kan juga kerja di sana supaya nambah-nambah uang tabungan. Jadi kuncinya itu fokus dan bisa bagi waktu, insya Allah bisa selesai kuliahnya. Oke, apa momen-momen yang nggak bisa dilupakan saat di Australia? Banyak momen waktu saya kerja di bar hanya untuk nyari $12 per jam. Saya harus ngebersihin toilet. Di mana toilet itu tempat orang mabok, tempat orang dugem, tempat orang pesta-pesta. Saya harus bersihin semua. Itu ya bertahun-tahun saya lakukan hal itu. 2 tahun lah kalau nggak salah waktu itu ya gitu. Untuk nambah-nambah uang kuliah, itu berkesan banget. Itu yang nggak enak. Tapi ada juga kerja yang seru, kerja subuh-subuh jalan di perbukitan untuk ngeguntingin ranting-ranting pohon anggur, untuk metikin buah anggur. Ya, itu kita lakuin juga, seru. Nambah uang saku sehingga saya akhirnya beli mobil. Saya ingat banget mobil pertama yang saya beli itu Nissan Pulsar, harganya $700. Hasil kerja berapa bulan. Iya. Pada saat itu umur berapa Om di Australia? Pertama kali berangkat S2 umur 26. Kemudian ketika berangkat S3 kayaknya umur saya udah
35-36 waktu itu. Pas saat balik ke Jakarta dan sudah menikah di umur berapa? Menikahnya umur 33. Oh, 30. Iya. Udah balik di... Iya, S2 pulang, kemudian sebelum S3 saya nikah dulu. Karena nggak mau sendirian 4 tahun di Australia. Ya, harus ada pendamping. Iya. Oke, untuk balik ke kota Bogor. Om, maaf dong kalau nanya sensitif nih Om. Non dengar-dengar Bogor itu kota intoleran. Itu gimana sih faktanya? Ya memang harus diakuin bahwa ada beberapa kasus yang membuat Bogor dicap seperti itu. Makanya kasusnya diselesaikan. Kenapa? Karena kasus itu tidak menggambarkan karakter orang Bogor. DNA-nya kota Bogor itu toleran loh. Masjid, gereja berdampingan, damai, guyup dari masa ke masa gitu. Ya 1-2 kasus itu harusnya nggak boleh membuat Bogor dicap sebagai kota intoleran. Tapi alhamdulillah Nom, akhirnya kasus itu bisa kita selesaikan. Jadi sekarang kita bangga Bogor sebagai kota yang sangat toleran, yang sangat menghargai kebersamaan dalam keberagaman. Nah untuk mungkin di kaum remaja, apa contoh-contoh toleransi di kaum remaja? Satu, kita harus hormat, harus menghargai hak dari teman-teman kita untuk ibadah. Nggak boleh diledekin, nggak boleh diganggu, nggak boleh dicela, nggak boleh dibully gitu. Kita hormati, malah harus kita bantu. Yang kedua, kita harus menunjukkan dukungan kita, empati kita, simpati kita kepada teman-teman yang mungkin punya masalah untuk menunjukkan atau melaksanakan ibadahnya. Kita harus bantu mereka. Yang ketiga, ya ucapin deh selamat ketika hari-hari besarnya. Mereka seneng loh gitu, apalagi kalau dikasih hadiah, pasti lebih seneng lagi. Benar-benar itu kurang ya kalau di sini sekarang Indonesia remaja-remajanya toleransinya masih agak ini lah. Iya, harus dibiasain sih, harus dibiasain, harus ditunjukin juga sama guru-gurunya, kepala sekolahnya, pemimpinnya, orang-orang yang lebih senior. Oke, ke hal sekolah di Bogor Om. Ada nggak program apa aja yang untuk pelajar di Bogor? Oh banyak, kita ada program beasiswa untuk siswa yang nggak mampu, untuk beasiswa ke universitas. Kita ada program karakter building, kita buat leadership camp buat anak-anak muda, kita buat pelatihan, banyak banget ya buat anak-anak muda Kota Bogor. Oke. Untuk di Bogor, apa ada lapangan olahraganya nggak di setiap sekolahnya? Nggak semua, ya ada yang lahannya besar, ada yang terbatas juga. Tapi sekarang saya lagi buat gedung olahraga stadion per kecamatan. Jadi itu janji kampanye. Jadi setiap kecamatan ada stadion bolanya yang besar gitu. Stadion khususnya itu. Untuk bolanya nih, kenapa PSB itu persepak bola Bogor kenapa tidak terkenal seperti Persib? Sebetulnya dulu tuh top banget PSB ini, prestasinya bagus. Tapi sekarang di liga divisi ketiga ya. Karena memang udah lama nggak bisa latihan, stadionnya kurang bagus. Makanya sekarang kita sedang coba bangun stadionnya, kita tambah juga tempat-tempat latihan. Terus nggak punya uang untuk beli pemain yang baru gitu. Nah ini yang sekarang sedang kita bangun lagi. Mudah-mudahan 1-2 tahun lagi bisa naik kelas lah PSB Bogor. Oke. Apa klub favoritnya Om? Klub apa? Bola. Ya saya suka MU, suka Liverpool, suka. Tapi kalau di Indonesia saya tuh suka Persib sebetulnya. Oh Liverpool. Liverpool dan juga kalau negara ya pasti Indonesia. Tapi ngedukung juga yang negara yang lain. Oke. Apa keinginan atau cita-cita Om Bima untuk Bogor yang belum tercapai? Angkotnya berkurang, macetnya dikurangi, nggak kumuh lagi, kemudian ada stadion yang bisa dipakai untuk latihan dan pertandingan bola yang seru untuk anak-anak muda misalnya. Oke deh, untuk di bagian kekeluarga Om. Gimana Om membagi waktu Om yang sibuk untuk anak-anak Om? Sebetulnya saya nggak misahin waktu ya, kapan waktunya untuk kerja, kapan waktunya untuk keluarga, enggak. Kadang-kadang malah kalau saya lagi kerja, saya nganterin anak sekolah. Kayak tadi saya sidak ke tempat anak saya sekolah. Anak saya nomor 2 Ken, kelas 3 SMP. Saya mendadak tadi datang aja, pengen lihat ya dia lagi belajar kayak gimana gitu.
Dan kadang-kadang anak-anak saya juga saya ajak untuk ikut kegiatan saya. Ken tuh suka banget ikut patroli. Waktu tahun baru dia ikut patroli gitu. Saya suka ajak dia gitu. Jadi dunianya tuh saya buat nyatu, nggak terpisah. Karena kalau dibuat dibeda-bedain itu susah, kadang-kadang nggak ketemu waktunya. Jadi kapan saya ada waktu, saya ke situ. Kapan mereka ada waktu, mereka ke sini. Gitu kira-kira. Ya, dari Non juga gitu, Non suka ikut orang tua ya. Meeting, Iya. kebiasaan juga. Jadi kan tahu dunia orang tua kayak apa kan. Dan dapat ilmunya juga. Iya, Jadi itu yang bagus. benar-benar. Iya. Ada nggak Om rutinitas sama keluarga yang biasa dilakuin? Movie time. Movie time, kemudian sports. Kita sama-sama suka sports. Saya lari, saya sama istri saya lari sama naik sepeda. Anak-anak juga suka olahraga. Ken sekarang boxing, terus juga suka basket sama-sama gitu. Itu. Jadi sports dan movie time itu family time kita. Ya, family time yang wajib bisa dilakukan ya. Yeah. Oke Om, apakah Om mendidik anak Om dengan keras atau tidak? Nggak ada gunanya kekerasan itu, nggak ada gunanya. Yang penting adalah kasih sayang. Anak-anak itu harus merasakan bahwa kita cinta sama mereka, bahwa kita care sama mereka. Itu kuncinya. Jadi nggak bisa dikerasin anak-anak itu. Saya hampir nggak pernah marah loh sama anak-anak. Oke deh. Sip Om, untuk last question. Yes. Om punya pesan khusus nggak nih buat anak-anak pelajar seperti Non, untuk remaja-remaja Gen Z gitu Om? Silakan. Shoot to the moon, and if you miss, you will be falling among the stars. Tembak bulannya, kalaupun meleset akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya apa? Punya cita-cita jangan tanggung-tanggung, yang tinggi banget cita-cita. Kalaupun meleset nanti tetap tinggi karena akan berada di sekitar itu. Jadi selama masih muda harus punya cita-cita yang tinggi, nggak boleh nanggung-nanggung. Kamu cita-cita jadi apa? Cita-cita sih jadi lawyer Om. Oke, jadi lawyer yang paling top itu harus jadi cita-cita. Nggak boleh nanggung. Siap Om. Makasih Om. Oke. Udah meluangkan Makasih. waktu. Terima kasih untuk Kilat Lovers sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten Si Non Bertanya berikutnya. Bye.